Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semua. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Hari ini kita akan belajar materi selanjutnya, yaitu manfaat tumbuhan dan hewan. Anak-anakku semua, makhluk hidup di dunia ini saling membantu dan melengkapi satu sama lain. Jadi, makhluk hidup satu memberikan manfaat bagi makhluk hidup yang lainnya. Untuk lebih jelasnya, mari kita bahas materinya secara bersama-sama. Yang pertama akan kita bahas yaitu manfaat tumbuhan. Jadi, anak-anakku semua, tumbuhan merupakan makhluk hidup yang dapat menghasilkan makanan untuk dirinya sendiri. Bahkan, tumbuhan juga menyediakan makanan untuk makhluk lainnya. Ada banyak sekali jenis tumbuhan yang hidup di bumi. Sekitar 375.000 spesies tumbuhan telah diidentifikasi. Setiap spesies memiliki ciri khusus yang berbeda-beda, bergantung kondisi lingkungan tempat hidup tumbuhan tersebut. Nah, keragaman ciri yang dimiliki tumbuhan ini memiliki manfaat masing-masing. Apakah itu? Manfaat yang pertama yaitu sebagai bahan pangan. Anak-anak, jadi tumbuhan ini memproduksi makanan lewat proses fotosintesis. Kemudian, dari proses tersebut, tumbuhan dapat menghasilkan makanan untuk dirinya sendiri. Sampai seluruh bagian tumbuhan dapat dimanfaatkan sebagai bahan pangan. Contohnya, seperti batang, daun, bunga, biji, dan buahnya. Pada tanaman dapat dilihat seperti tanaman padi, tanaman jagung, tanaman sawi, dan bayam, serta ada banyak tanaman lainnya yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan pangan. Paham ya anak-anak semua? Kemudian manfaat tumbuhan yang kedua yaitu sebagai bahan sandang. Sandang merupakan kebutuhan manusia untuk menutupi dan melindungi tubuhnya. Bahan sandang banyak digunakan yaitu dari serat kapas. Serat kapas dimanfaatkan untuk membuat kain katun. Mengapa kain katun? Karena kain katun banyak diminati, teksturnya yang lembut dan nyaman dikenakan. Selanjutnya, manfaat yang ketiga yaitu sebagai bahan bangunan. Jadi, terdapat beberapa tumbuhan yang memiliki batang yang kuat untuk dijadikan bahan bangunan. Nah, contohnya pada pohon jati, pohon kelapa, ada pohon sono keling, dan merakti. Kemudian manfaat tumbuhan yang keempat yaitu sebagai bahan obat. Banyak sekali tanaman yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan obat. Di antaranya sebagai berikut. Di sini Ibu memberikan ada 6 contoh tumbuhan yang dimanfaatkan sebagai bahan obat. Yang pertama yaitu gambar apa ini anak-anak? Iya, jahe. Jadi jahe dapat digunakan sebagai bahan obat batuk. Jahe juga dapat digunakan sebagai obat alami ketika kita sedang sakit tenggorokan atau badan terasa tidak enak. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada kunyit. Kunyit ini dapat digunakan sebagai obat MAH. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada daun jambu biji. Daun jambu biji ini pada umumnya digunakan untuk obat diare. Selanjutnya lagi, ini ada daun binahong. Daun binahong ini untuk mencegah kanker. Jika anak-anak dapat mencari lagi informasinya di internet, maka akan ada manfaat yang banyak sekali dari daun binahong dan tumbuhan lainnya.
Kemudian yang selanjutnya ada daun belimbing. Daun belimbing wuluh ini digunakan untuk obat reumatik. Kemudian contoh yang Ibu berikan terakhir yaitu ada lidah buaya. Nah, ini juga dapat digunakan sebagai obat diabetes. Untuk selanjutnya yaitu manfaat tumbuhan sebagai bahan baku industri. Kegiatan industri ini merupakan kegiatan proses atau mengolah barang dengan menggunakan sarana dan prasarana pabrik seperti mesin. Nah, contohnya yang biasa kita jumpai yaitu ada industri ban, itu membutuhkan getah pohon karet. Nah, ini contoh gambar pohon karet, dan ini getahnya yang diambil untuk di industri menjadi ban. Selanjutnya ada lagi industri cat, ini dari getah pohon pinus. Nah, yang gambar kedua ini sebelahnya, ini pohon pinus dan ini getahnya. Selanjutnya, pohon pinus juga dimanfaatkan sebagai industri kertas. Setelah itu ada kelapa sawit. Kelapa sawit ini dimanfaatkan sebagai bahan baku minyak goreng. Kemudian manfaat tumbuhan yang selanjutnya, tumbuhan dapat dijadikan sebagai bahan pewarna. Nah, ini pohon apa? Pandan. Kemudian ini ada gambar apa anak-anak? Wortel. Selanjutnya gambar apa ini? Kunyit. Dan yang terakhir ini ada apa? Buah manggis. Jadi, di era modern saat ini, terdapat dua jenis pewarna, yaitu ada pewarna alami dan buatan. Pewarna alami biasanya menggunakan bahan alami yang berasal dari tumbuhan. Contohnya tadi, ada pandan. Ini biasanya sebagai pewarna warna hijau. Kemudian untuk wortel, biasanya digunakan sebagai bahan pewarna jingga atau oranye. Dan kunyit digunakan sebagai bahan pewarna kuning. Selanjutnya untuk manggis biasanya digunakan sebagai warna ungu atau merah. Sedangkan pewarna buatan biasanya terbuat dari bahan kimia pabrik. Jelas ya, anak-anak? Kemudian, manfaat yang selanjutnya sebagai menjaga kestabilan lingkungan. Contohnya pada pohon apa ini? Pohon bakau. Jadi, pohon bakau ini mencegah abrasi. Abrasi itu apa, anak-anak? Abrasi itu pengikisan daratan karena arus laut. Jadi, pohon bakau ini dapat mencegah pengikisan tersebut. Nah, setelah mempelajari manfaat tumbuhan, selanjutnya kita mempelajari manfaat hewan. Berbagai jenis hewan juga bermanfaat untuk kehidupan manusia dan tanaman. Sebagian hewan dapat digunakan sebagai alat transportasi, selain itu hewan juga dapat dimanfaatkan sebagai penyubur tanaman, dan banyak manfaat lagi lainnya bagi manusia dan lingkungan. Mari kita belajar bersama-sama. Yang pertama yaitu manfaat hewan sebagai bahan pangan. Jadi, hewan ini dapat dimanfaatkan untuk mencukupi nutrisi yang dibutuhkan manusia. Nah, dimanfaatkan itu untuk diambil contohnya pada dagingnya, daging sapi, daging kerbau, daging ayam, daging kambing. Nah, itu dibutuhkan untuk mencukupi nutrisi manusia. Selanjutnya, yaitu dapat diambil susu kambing, susu sapi. Nah, itu juga untuk mencukupi nutrisi manusia. Dan ada juga yang diambil telurnya. Fungsinya juga sama untuk mencukupi nutrisi manusia. Nah, selanjutnya, manfaat hewan sebagai bahan sandang.
Jadi hewan juga memiliki manfaat terkait kebutuhan sandang manusia. Sandang itu apa sih? Sandang itu berarti yang biasa digunakan manusia, yaitu pakaian. Nah, kain seperti kain sutra itu berasal dari serat kepompong ulat sutra. Kemudian ada jaket. Nah, jaket itu bisa juga dari kain wool, dari bulu domba. Jaket juga ada yang terbuat dari kulit, seperti kulit sapi atau kerbau. Paham anak-anak? Selanjutnya, hewan juga dapat dimanfaatkan sebagai bahan kerajinan. Contohnya, nah, anak-anak pasti tahu ini gambar apa? Wayang kulit. Jadi wayang kulit ini terbuat dari kulit sapi dan kerbau. Jadi kulit hewan, kulit sapi dan kerbau dimanfaatkan untuk kerajinan wayang kulit. Tidak hanya itu saja, kerajinan juga dapat berupa bentuk kok bulu tangkis. Ini terbuat dari bulu angsa. Manfaat hewan yang selanjutnya yaitu sebagai bahan pupuk. Jadi anak-anak, hewan selalu menghasilkan kotoran setiap harinya. Nah, kotoran tersebut itu dapat diolah menjadi pupuk organik yang ramah lingkungan. Biasanya jenis hewan yang digunakan yaitu kambing dan sapi. Nah, ini contoh pupuk organiknya. Kalau ini contoh pupuk organik pada hewan kambing, pupuk kotoran kambing. Nah, kemudian yang kedua ini contoh dari pupuk kotoran sapi. Oke, selanjutnya. Nah, selanjutnya manfaat hewan yang terakhir yaitu sebagai penghasil tenaga. Anak-anak bisa menjumpai ketika melewati sawah. Jika anak-anak melihat kerbau dan petani yang sedang membajak sawah, berarti petani tersebut sedang memanfaatkan tenaga kerbau untuk membantu petani tersebut membajak sawahnya. Nah, gambarnya seperti berikut. Kemudian pada zaman dahulu, hewan seperti kuda juga dimanfaatkan sebagai alat transportasi. Nah, ini. Tidak zaman dahulu juga, zaman sekarang juga di kota Yogyakarta, alat transportasi seperti dokar dengan bantuan kuda ini juga masih digunakan. Selanjutnya ada juga gajah, dimanfaatkan tenaganya untuk membantu manusia mengangkut barang. Sampai sini jelas ya? Oke. Baik anak-anakku semua, pembelajaran hari ini sudah selesai, yaitu tentang manfaat tumbuhan dan hewan bagi manusia dan lingkungannya. Jika anak-anak masih ada yang kurang jelas atau bingung, dapat ditanyakan saja kepada ibu melalui WhatsApp pribadi. Tidak apa-apa, insya Allah ibu akan berikan penjelasan lebih lanjut. Anak-anak jangan lupa untuk selalu belajar dan semangat ya. Terima kasih. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.